Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja Ramadana fi fardil siyam wa fataha fihi abwabal jinan wa aghlaqa fihi abwabal niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-khiyaratil bararatil kiram. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, puja dan puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita yang begitu banyak tiada terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan yang mulia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul bashar al-muhtaramin, dan kepada keluarga beliau yang akhir, juga kepada para sahabat beliau yang akhir, sampai berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang mudah-mudahan atas izin Allah kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin serta seluruh jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang sama-sama saya cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi jelas disyariatkannya puasa, diwajibkannya puasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan Allah menyediakan surga yang luasnya seluas antara langit dan bumi, yakni untuk orang-orang yang bertakwa. Namun seseorang tidak mungkin mencapai derajat takwa jika tidak mampu menaklukkan atau mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Karena sebaliknya, jika seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sudah barang tentu hawa nafsunya lah yang mengendalikan dirinya. Nah, ketika seseorang telah dikuasai atau telah dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka dengan sangat mudah ia akan diperbudak oleh hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akhirnya ia pun menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, mustahil seseorang akan menjadi orang yang takwa. Jadi jelas bahwa disyariatkannya puasa adalah litadlilin nafsi, untuk menaklukkan atau untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini jikalau tidak dikendalikan akan selalu mengajak dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan buruk yang tercela. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh, selalu mendorong, selalu mengajak terhadap perbuatan buruk atau perbuatan dosa. Cara yang paling efektif dan efisien untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara qillatul mu'min, sedikit makan, yakni maksudnya adalah dengan cara berpuasa. Sebaliknya, dorongan hawa nafsu terhadap diri manusia untuk melakukan perbuatan dosa itu akan semakin kuat apabila manusia itu terlalu banyak makan dan minum. yang mana dengan banyak makan dan minum ini dapat menyebabkan quwwatus syahwat,
kekuatan syahwat, di mana kekuatan syahwat ini oleh setan akan dimanfaatkan dan akan dijadikan wasilah atau perantara untuk mensinergikan dan menggerakkan hawa nafsu manusia untuk melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hawa nafsu merupakan musuh, dan musuh pasti akan terus-menerus berusaha untuk menghancurkan lawannya. Jangan beri kesempatan terlalu banyak pada musuh yang satu ini sehingga membahayakan diri kita. Hawa nafsu adalah musuh yang memakai jubah sahabat. Kita memusuhinya, kita membencinya, tetapi kita juga memerlukannya. Kita juga membutuhkannya. Jika kita tidak memiliki nafsu, tentu kita tidak suka kepada makanan dan minuman yang merupakan faktor untuk menguatkan badan. Kekuatan badan pula merupakan penunjang kepada ibadah. Jika kita meninggalkan makanan dan minuman, tentu kita tidak mampu berdiri untuk sholat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, ambillah dari dunia ini sekedar yang dapat menguatkan badanmu untuk beribadah. Puaslah dengan kadar sederhana yang jangan mengejar tambahan di luar batas keperluan. Jika sedikit faktor-faktor kegembiraan kita miliki, maka sedikit pula lah kesedihan kita saat meninggalkannya. Dalam dilema pilihan antara menghindari musibah atau mengejar maslahat, para ulama lebih memilih untuk menghindari musibah daripada tetap mengejar maslahat. Barang siapa yang dihindari oleh Allah dari keutamaan duniawi dan hatinya tetap ridho dengan hidup dalam kesederhanaan dan tidak pernah mengejar pangkat, tidak pernah mengejar jabatan atau harta secara berlebih-lebihan, maka itulah orang yang sempurna akalnya dan jernih pikirannya. Sebab orang tersebut telah berhasil mengusir bahaya dan resiko yang akan menimpa dirinya. Orang tersebut pula telah berhasil menghindar dari kesedihan yang akan melanda saat berakhirnya kegembiraan yang semu. Dengan demikian, ketenangan, kedamaian, ketentraman akan dirasakan oleh dirinya di dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sebentar, sedang akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Al-Quran surah Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. Demikian